Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigala Munawwaroh dengan NIM 2009046003 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2020 dari kelompok 3.5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penggambaran pada soal nomor 1 modul 3. Sebelumnya saya sudah masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi AutoCAD yang telah terinstall, kemudian saya telah menambahkan sebuah gambar dengan menggunakan insert lalu pilih menu attach. Kemudian sekarang saya akan langsung saja menggambar. Langkah yang pertama adalah dengan menggunakan tools line. Kemudian kita tarik garis dari atas ke bawah sejauh 121, kemudian ke arah kanan sejauh 100, kemudian ke arah atas sejauh 121, dan ke arah kiri sejauh 100. Nah, setelah itu di sini saya akan membuat pola lanjutan, yaitu dengan menggunakan tools line. Kemudian dari titik sebelah kiri ini kita tarik garis ke arah kanan sejauh 32,5, kemudian tarik garis ke arah bawah sejauh 22,5, kemudian ke arah kiri sejauh 7,5, dan ke arah bawah sejauh 37,5, kemudian ke arah kiri. Lalu setelah itu kita buat garis lagi pada bagian bawah ke arah kanan sejauh 20, kemudian ke arah atas sejauh 38, kemudian ke arah kiri. Nah, setelah itu pada garis ini kita buat garis bantu menggunakan line, kemudian tarik garis ke arah kanan sejauh 17,5, kemudian ke arah bawah. Nah, setelah seperti ini kita akan membuat lengkungan pada bagian ini sesuai pada gambar soal menggunakan tool circle, kemudian pilih tantan radius dan pilih 2 garis, kemudian ketik angka 8 pada keyboard. Begitu pula pada bagian bawah, pilih circle, kemudian tantan radius, dan pilih 2 garis, kemudian ketik angka 8. Setelah itu kita bisa membuat garis lagi menggunakan line, kemudian dari titik ini ke arah kanan sejauh 12,5, kemudian ke arah atas sejauh 49, kemudian ke arah kanan. Nah, setelah ini kita membuat lagi garis menggunakan line, kemudian ke arah bawah sejauh 7, kemudian ke arah kanan. Setelah itu kita buat lagi garis menggunakan line ke arah atas sejauh 5, kemudian ke arah kanan. Kita buat ke arah kanan lagi. Ke arah kanan. Nah, setelah itu kita buat lagi garis menggunakan line dari titik ini ke arah kanan sejauh 2, kemudian ke arah bawah. Setelah ini kita buat lagi menggunakan line dari sini ke arah atas sejauh 2, kemudian ke arah kanan. Setelah itu pada bagian atas kita buat lagi garis menggunakan tools line, kemudian ke arah bawah sejauh 5, kemudian ke arah kanan. Gunakan tools line, kemudian ke bawah sejauh 5, dan ke arah kanan. Nah, setelah ini kita buat lagi tools line, kemudian pilih titik ini, kemudian ke arah kanan sejauh 6,5, dan bentuk garis miring seperti ini. Lalu buat lagi garis menggunakan tools line dari titik ini ke arah bawah. Sampai sini, lalu hapus seluruh garis bantu yang tidak diperlukan menggunakan tools trim. Ini, kemudian garis yang ini juga tidak perlu, yang ini tidak diperlukan, tidak perlu juga, dan ini juga tidak perlu. Garis yang ini, dan garis yang ini, garis, nah ini dan yang ini. Satu garis yang ini juga tidak diperlukan, yang ini juga tidak diperlukan, yang ini juga tidak diperlukan, Kemudian di sini akan digambar pola lagi pada garis miring dari titik ini ke arah kanan sejauh 1,5, kemudian buat sisi miringnya. Nah, pada bagian bawah juga seperti itu. Di sini juga dibuat garis miring dari sini ke sini. Kemudian buat lagi menggunakan line dari sini ke arah kiri sejauh 2,5. Kemudian buat garis miringnya
Sebelumnya kita harus membuat terlebih dahulu garis bantu menggunakan tools line, kemudian ke arah atas sejauh 10 dan ke arah kanan. Setelah itu di sini kita membuat line, lalu dari titik ini ke arah kiri sejauh 2,5 dan sentuhkan ke atas hingga membentuk garis miring. Jika sudah seperti ini, kita bisa hapus garis-garis yang tidak diperlukan menggunakan tools trim. Di sini, dan di sini semua garis yang tidak diperlukan, ya, itu bisa dihapus. Nah, ketika sudah jadi pola gambar yang seperti ini, maka kita bisa langsung saja mengcopy gambarnya ke daerah yang sebelahnya. Terlebih dahulu kita hapus garis bantunya ini menggunakan tools trim. Nah, setelah itu kita semuanya seperti ini. Kemudian kita pilih copy, kemudian ketik ini, dan kita seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa cancel, kemudian kita pilih, kita anu lagi seperti ini, lalu kita pencerminan ya, seperti ini. Nah, kita taruh ke sebelahnya lah, seperti ini ya. Kita enter aja. Setelah itu yang sebelah ini kita hapus, kita pilih dulu semuanya, lalu kita erase. Nah, setelah seperti ini kita bisa memberikan arsiran. Terlebih dahulu garis ini kita atur dulu ya, properties. Nah, di sini saya akan mengatur line-nya yang ini menggunakan line tipenya menggunakan center X2, kemudian line tip scale-nya itu jadi 3. Jadi 3 seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan menambahkan arsiran menggunakan tools draw yang hatch. Kemudian kita buat yang di sebelah kiri ini menggunakan ANSI, pattern ANSI, kemudian angle-nya itu 0. Dan di sini 25. Kemudian kita buat lagi untuk yang arsiran. Untuk yang arsiran di sebelahnya lagi itu kita buat di home, terus to hatch. Kemudian kita pilih yang ini sebelah kanan. Dan kita atur hatch-nya ini angle-nya menjadi 90. Nah, seperti ini. Kemudian pada ini garis titik tengahnya ini kita atur lagi titik tengahnya. Nah, setelah seperti ini gambarnya sudah sama dengan yang ini. Selanjutnya kita menambahkan dimensi pada gambarnya ya. Cara menambahkan dimensi adalah terus annotation, kemudian dimension, dan pilih ini. Untuk garis, seluruh garis itu menggunakan linear. Sedangkan untuk yang ini, lengkungan ini, 4 lengkungan menggunakan radius. Dan untuk sudut-sudutnya seperti ini ke sini dan ini ke sini menggunakan angular. Seperti itu. Saya contohkan satu di sini garis yang linear, misalnya yang bagian atas ini. Nah, seperti itu 3,5. Di sini garis ininya itu tuh bay layer ya ini. Nah, kalau yang ini garis tengah yang ini gunakan yang center kali 2. Kalau yang ini gunakan bay layer. Ini kan udah kan. Setelah itu kita contohnya lagi yang ini kita gunakan yang radius. Gunakannya radius itu dengan yang ini, kemudian tarik keluar. Nah, seperti ini, maka dia akan keluar radiusnya. Di sini ini gunakannya bay layer. Ini ada yang dihapus satu garis, kemudian dihapus lagi garisnya ini, dihapus terlebih dahulu karena dia tidak sesuai. Ini juga kita hapus.
Jadi kita ulang buat garis tengahnya dari sini ke arah kanan sejauh 17,5, kemudian ke arah bawah. Dari sini ke arah ke kanan sejauh 17,5 dan ke bawah. Ini ya, udah ada garis putus-putusnya itu. Seperti itu. Kemudian saya beri contoh lagi untuk yang di sini tadi menggunakan linear. Nah, 35 ini garisnya jadiin bilayer aja udah. Kemudian yang bagian bawah ini kita bisa memberikan radius untuk yang lingkaran ini. Nah, seperti ini. Ini juga menggunakan bilayer ya untuk garisnya. Nah, setelah itu yang sudut tadi, yang sudut di bawah ini pakai garis bantu dulu. Ya kan? Nah, garis bantunya ini juga bilayer. Nah, kemudian menggunakan ini yang angular. Ini dan ini. Nah, jadi seperti ini juga garisnya menggunakan bilayer. Nah, setelah seperti ini semuanya diberikan dimensi seperti gambar pada contoh soal. Nah, kalau seperti ini nih, ada yang diameter. Cara ngubah menjadi diameter seperti ini adalah dengan mengetik 2 kali. Misalnya saya contohkan di sini, gunakan line dulu. Kemudian sini ke sini. Kemudian kita cancel. Kemudian di sini tuh misalnya kita beri dimensinya itu yang linear ya. Dari sini ke sini. Nah, ini adalah 50. 50, kemudian cara mengubah 50 ini menjadi garis yang menjadi diameter itu depannya, caranya adalah dengan cara kita mengetik 2 kali angkanya. Angka 50-nya itu kita ketik 2 kali. Nah, setelah itu bisa diubah deh. Dia mau menggunakan apa depan sini. Nah, di sini kita bisa menghapusnya tuh. Kemudian menambahkannya tuh pakai di insert ini, kemudian di simbol. Nah, ini di sini ada degrees untuk yang derajat dan diameter untuk yang lambang diameter. Nah, seperti itu ya. Nah, 50. Kemudian begitu pula dengan yang ini, yang M35x3 itu tinggal ditulis aja. Kemudian yang ini, 45 derajat juga tinggal ditulis aja menggunakan simbol tadi. Artinya 2 kali 45 itu adalah ini tuh tingginya tuh 2, sedangkan derajatnya tuh 45. Kalau yang ini tuh tingginya 5, sedangkan derajatnya 45. Nah, seperti itu. Sekian. Nah, di sini saya sudah ada gambar jadinya ya. Saya sudah ada gambar jadinya. Nah, dia jadinya seperti ini nanti. Bisa dilihat pada layar. Dan ini tulisannya tuh dimiringin ya, pakai yang ini nih. Nah, sekian penggambaran pada soal nomor 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penggambaran soal nomor 2. Ini soal nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritu Kinanti dari kelompok 3.5 dengan NIM 20090460007. Kali ini saya akan membuat video tentang pengerjaan soal nomor 2 dari modul 3. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Jadi ini adalah tampilan lembar kerjanya, dan langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat persegi panjang dengan tools line. Kita klik tools draw, yaitu salah satu tools draw yaitu tools line. Kita cari titik spesifiknya, kita tentukan, lalu kita ketik 4 karena diminta bentuk persegi panjang yang dibuat yaitu memiliki panjang 4 mm dan lebar 3 mm. Oke, setelah itu kita buat tambahan garis lagi di samping kiri dan kanannya sebesar atau sepanjang 1 mm.
Lalu kita buat lagi garis sepanjang 0,25 mm untuk ketebalan bagian bawahnya. Lalu kita tarik garis untuk menghubungkannya. Langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan tools lain lagi untuk membuat objek-objek yang ada pada gambar atau yang ditentukan pada soal, yaitu bentuk rumah dan jendela. Lalu kita timpa saja garis yang sudah ada sebelumnya dengan garis baru yang sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam soal. Jadi di sini 0,5. Oke, setelah itu kita tarik garis untuk menghubungkan garis baru yang kita bentuk dengan masing-masing ukuran tadi, dan nanti akan membentuk bentuk dasar dari pintu dan jendela yang ada pada soal. Jadi seperti ini. Oke, sudah terbentuk bentuk-bentuk dasarnya. Sekarang kita hapus objek yang tidak perlu dengan tool trim dari Modify. Kita klik aja yang ikonnya gunting ini, lalu kita arahkan ke garis mana yang ingin kita hapus. Selanjutnya yaitu kita membuat atap dengan construction line atau X line. Kita ketik aja XL. Kita buat dulu pembatasnya. Sebentar. Di sebelah kanan juga kita ketik XL bisa, atau ketik X line juga bisa. Lalu kita membuat garis miring untuk atapnya. Untuk membuat garis miring untuk atap itu kita ketik XL, X line, kita ketik A, lalu kita tentukan sudut berapa yang kita inginkan untuk membuat atapnya. Kita menggunakan 30 derajat, kita ketik 30, kita tentukan titiknya mau di mana. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan, tetapi sudutnya kita beri tanda negatif, min 30. Seperti ini. Lalu dalam soal itu diketahui bahwa ketebalan atap itu 0,3 mm, tapi karena ada garis di tengahnya yang putus-putus, maka kita bagi dua, yaitu kita buat offset dengan ukuran 0,15 mm 2 kali. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan itu ukurannya sama-sama 0,3 mm. Jadi kita klik aja garis yang ingin kita offset, lalu kita ketik offset, kita tentukan titiknya, kita ketik aja 0,15, kita offset lagi 0,15. Dilakukan hal yang sama juga dengan bagian atap yang sebelah kanan. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya yaitu kita buat X line lagi, garis miring lagi, tetapi dia menyilang dari bentuk atap ini dengan sudut 60 derajat. Tujuannya untuk membuat ujung atapnya itu lurus. Jadi kita ketik lagi XL, kita ketik A, lalu kita ketik min 60 untuk di bagian sebelah kiri. Di sebelah kanan juga, tapi kita ketik 60 aja tanpa tanda negatif. Jadi seperti ini. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita hapus garis yang tidak perlu. Oke, kita hapus garis yang tidak perlu. Sebentar.
kita ke garis bagian atapnya, kita hapus lagi garis yang tidak perlu. Jadi seperti ini bentuknya, dark. Ini kita hapus juga. Oke, jadi seperti ini bentuknya sudah memiliki bentuk dasar seperti yang kita inginkan pada soal nomor 2. Selanjutnya itu kita membuat garis putus-putus yang ada di tengah ini dengan cara kita klik garis yang ingin kita ubah bentuknya, lalu kita ke properties, lalu kita pilih garis yang kita inginkan bentuknya seperti apa, yaitu garis putus-putus. Untuk memilihnya itu kita ke order, kita load. Jadi sini ada berbagai macam garis yang kita ingin bentuk, mau seperti ini yang garis panjang pendek atau mungkin memang putus-putus seperti yang kita inginkan, kita tinggal klik aja dan otomatis akan tertambah dalam list properties tadi. Jadi kita langsung aja, karena ini sudah saya tambahkan, jadi kita pilih aja garis yang kita mau untuk dibentuk garis putus-putus. Kalau misalkan kayak gini, kita ubah aja skalanya di properties bagian sini, kita ubah jadi 0,100. Oke, jadi seperti yang diinginkan dalam soal. Dan langkah selanjutnya yaitu kita membuat arsiran batu bata di dalam bagian rumahnya ini. Jadi kita tinggal ketik hatch, lalu kita tentukan di bagian mana yang kita ingin arsir, lalu kita pilih jenis arsirannya yaitu ARB816C, kita klik aja, lalu ini skalanya kita ubah menjadi 0,0014 atau 13 ya, 14 saja. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat dimensi masing-masing dari objek atau garis. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita memberikan dimensi. Jadi kita ke tools annotation, kita klik aja dimension. Kita tentuin aja ukurannya. Yang ini 0,5. Oke. Selanjutnya itu kita membuat dimensi di bagian atap yang miring dan juga sudut. Caranya yaitu kita ke tools annotation, kita pilih align untuk garis yang miring bagian atap ini, lalu kita klik, kita spesifikkan titik mana aja yang ingin kita tentukan dimensinya, lalu kita klik dan otomatis akan terbentuk dimensi dari objek itu. Lalu untuk sudut sendiri kita ubah ke angular, lalu kita klik bagian mana yang ingin kita beri dimensi sudut. Oke, sudah jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Kalau secara keseluruhan kita klik aja di bagian bawah ini yang full screen. Nah, seperti ini. Oke, jadi sekian dulu pengerjaan soal nomor 2. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.